wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberi kenikmatan mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya keimanan. Ya, dengan adanya saya di sini, saya selaku pembawa acara, di mana saya akan menemani narasumber kita pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, beliau sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara pagi hari ini. Beliau adalah Pak Khairiman, asal dari Kararijeng, Pak. Oke. Bagaimana Pak kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk keluarga Pak di rumah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah keluarga juga sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah juga sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Ya, sesuai dengan acara pagi hari ini yaitu peringatan Isra Miraj, di mana beliaulah Pak Khairiman yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah kurang tahu bagaimana sih Isra Miraj itu, apa sih Miraj itu. Nantinya Pak Khairiman lah yang akan menyampaikan. Monggo Pak, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah beserta para stafnya yang saya hormati, pada seluruh dewan guru yang kami hormati, dan juga kepada seluruh anak-anak siswa dan siswi SMA Negeri 1 Karangreja yang saya hormati pula, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka meskipun secara daring ya. Mudah-mudahan ini semua adalah bimbingan dari Allah yang harus kita syukuri. Semakin kita bersyukur, maka akan semakin diberi kenikmatan oleh Allah. Amin Allahumma Amin. Allah Maha Kuasa menghidupkan kita, dan Allah pun juga kuasa mematikan kita, serta Allah pun kuasa akan menghidupkan kita kembali di alamnya Allah yang selama-lamanya. Mudah-mudahan melalui kegiatan pada pagi hari ini akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga yang selamanya. Amin Allahumma Amin. Yang kedua yaitu sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menerima ilmu dari Allah, dan di dunia Rasulullah juga dijadikan oleh Allah yang mendapat bimbingan dalam kebaikan, sehingga di dalam kegiatan setiap harinya itu adalah kebaikan dan ternilai ibadah. Karena beliau seperti itu, maka dijadikan oleh Allah pula menjadi contoh atau teladan yang baik untuk kita semuanya. Serta di hari kiamat, Nabi Muhammad juga diberi mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi umatnya yang nantinya akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma Amin. Siapa yang di hari kiamat diberi syafaat
oleh Nabi Muhammad, maka di akhirat bakal selamat dan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh nikmat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam hendaknya mengerti dan memahami mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan pada bulan ini yaitu bulan Rajab, dan di dalam bulan Rajab ini telah terjadi suatu peristiwa yang sangat istimewa bagi kita selaku umat Islam, yaitu terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra yaitu surat yang ke-17 kalau tidak salah, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Subhana, maha suci Allah, alladzi yang asra yaitu telah memperjalankan bi'abdihi terhadap hambanya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailan pada waktu malam, minal masjidil harami dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa sampai ke masjid Aqsa di Madinah, Palestina. Ya. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Haulahu di sekelilingnya, di sekitarnya, linuriyahu untuk memperlihatkannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ayatina dari tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah. Innahu sungguh dia, huwa ya dia Allah, as-sami'u maha mendengar, al-basir maha melihat. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah diperjalankan oleh Allah. Allah lah yang memperjalankannya. Jadi tidak jalan sendiri, tapi melainkan Allah yang memperjalankannya. Seperti halnya kita hidup tidak hidup sendiri, melainkan dihidupkan oleh Allah. Kita nanti mati pun tidak mati sendiri, melainkan dijadikan mati oleh Allah. Kalau Allah maha hidup, maha menghidupkan, dan juga maha mematikan. Itu tanda kuasanya Gusti Allah. Asra, Isra. Makanya biasanya pada bulan Rajab memperingati Isra wal Mi'raj. Isra itu apa? Isra di dalam Al-Quran itu tadi yaitu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itunya Isra pada waktu malam. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah tersebut? Makanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari masjid ke masjid, dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik. Maka dari itu hendaknya kita juga meniru Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diperjalankan oleh Allah, dijalankan oleh Allah dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Misalnya dari rumah menuju ke sekolahan dalam rangka kebaikan, yaitu mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu juga merupakan kewajiban.
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang artinya mencari ilmu itu adalah diwajibkan ya. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ketika kita berangkat dari rumah menuju ke sekolahan, itu juga merupakan kita sedang melaksanakan kewajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan perintah Allah, maka kita akan diberi pahala oleh Allah dan di akhirat mudah-mudahan akan dimasukkan surga oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Makanya semangatlah di dalam sekolah, semangatlah dalam mencari ilmu karena itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah semangat di dalam mencari ilmu. Allahumma, karena itu adalah merupakan ibadah. Nah, dari tempat yang baik ke tempat yang baik lagi dan dalam acara yang baik. Seperti halnya pada hari ini, mudah-mudahan kita hari ini juga merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam kejadian Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jauh ya, jauh. Tapi kok dapat ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang sebentar. Makanya ketika keesokan harinya diceritakan kepada yang lainnya, ada beberapa yang tidak percaya karena secara akal tidak masuk akal. Jarak yang begitu jauh kok dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Makanya orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, keesokannya ditanyakan oleh orang Quraisy kepada Abu Bakar. Ditanyakannya begini. Diceritakan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah telah melakukan atau menempuh jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah engkau percaya wahai Abu Bakar? Nah, terus Abu Bakar menjawab, kalau memang itu benar-benar dari Rasulullah, jika itu benar-benar perkataan Rasulullah, maka aku percaya. Jangankan hanya sekedar itu, dalam hal yang lain pun apabila Rasulullah yang mengucapkan, maka saya percaya karena pasti itu adalah kebenaran. Nah, kita pun hendaknya juga berusaha meniru Sayyidina Abu Bakar ya, yang membenarkan perkataan Nabi. Nah, karena beliau langsung membenarkan apa yang dikatakan Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq yang artinya benar. Jadi perkataannya benar dan Sayyidina Abu Bakar juga membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW mengenai Isra-nya itu, mengenai perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di situ mengandung apa? Mengandung nilai-nilai keimanan. Mengandung nilai-nilai keimanan dengan hati percaya, yakin, ya. Gitu. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan melalui ngaji pada kali ini menceritakan tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW sehingga akan menambah keimanan kepada kita kepada Allah. Allahumma amin. Menambah keimanan terhadap kekuasaan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, apa sih yang tidak terjadi? Ya apa tidak? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk kuasa memperjalankan dari jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Paham kira-kira nggih? Nggih, paham. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keimanan oleh Allah. Semakin kita beriman kepada Allah, nantinya akan mempengaruhi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita beriman pada Allah, maka akan menjadikan kita menjadi berakhlak yang mulia. Allahumma menjadi bertakwa kepada Allah. Nah,
Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka akan semakin mendapat pahala dari Allah. Semakin kita mendapat pahala dari Allah, maka akan semakin meningkat pula derajat di surganya. Amin Allahumma amin. Terus selain Isra, juga Mi'raj. Yaitu apa itu Mi'raj? Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha atau ke langit itu, menuju alam rohani, menuju alam lah. Perlu kita ketahui bahwa di dalam diri kita ini juga ada alam bumi dan alam langit. Alam langit yaitu alam hati, ya, alam hati atau alam akhir. Makanya hendaknya ketika kita sudah menjalankan diri dari tempat yang baik ke tempat yang baik, misalnya dari rumah ke sekolahan. Nah, di sekolahan itu ketika kita belajar, kita hendaknya naikkan kepada Allah, yaitu niati ikhlas karena Allah. Ketika kita berangkat ke sekolah, di sekolah belajar, di sekolah itulah ya Allah, saya belajar karena perintah Engkau ya Allah. Gitu ya? Ya Allah, aku belajar karena perintah Rasulmu ya Allah. Gitu. Paham kira-kira ke? Jadi naikkan. Berarti diserahkan, disembahkan pada Allah. Dihambakan kepada Allah, sehingga berangkatnya kita ke sekolah itu ternilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajar pun demikian, berangkat dari rumah ke sekolah, mau mengajar, ketika di sekolahan sedang mengajar, ya Allah, aku mengajar karena Engkau ya Allah, dalam rangka menghamba kepada Engkau ya Allah, agar akhirat surga ya Allah. Kan begitu ya. Jadi semakin kita diberi keimanan oleh Allah, maka akan semakin baik pula di hadapan Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Lanjutan dari ayat tadi adalah innahu huwas samiul basir. Innahu, sungguh dia Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Karena kita beriman kepada Allah, sehingga kita yakin bahwa Allah itu maha mendengarkan ucapan kita secara lahir maupun mendengarkan ucapan kita secara batin. Jika kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah kuasa mendengarkan ucapan lahir maupun batin, sehingga kita tidak akan berani mengucapkan hal-hal yang jelek, tidak berani mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, tidak berani mengucapkan yang dilarang oleh Allah secara lahir maupun secara batin. Jangankan secara lahir, secara batin saja, jika kita yakin bahwa Allah mendengar ucapan kita, sehingga kita tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang buruk yang dilarang oleh Allah. Ucapan yang buruk bagaimana? Misalnya mengeluh, mengumpat, terus menggunjing, terus menghibah dan sebagainya, atau ucapan yang menyakiti orang lain. Maka dari itu, keimanan kita kepada Allah akan mempengaruhi dalam tindakan dan perbuatan serta ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita ditambah keimanan kita, sehingga tambah kebaikan kepada kita, tambah baik akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Dan juga Allah juga maha melihat, al-basir, maha melihat. Dan penglihatan Allah itu meliputi yang dohir maupun yang batin. Meskipun dalam keramaian maupun dalam sepi, kita yakin bahwa Allah melihat kita, sehingga di dalam keramaian pun kita tidak berani berbuat yang buruk-buruk yang dilarang oleh Allah, dan di dalam kesepian pun, di dalam hal yang sepi, tempat yang sepi, kita pun tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah, tidak berani melanggar aturan Allah. Sehingga kalau kita dihindarkan oleh Allah dari hal yang buruk-buruk, maka kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Baik secara lahir maupun batin, baik secara dunia maupun akhirat. Sehingga sesuai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah, atina berikan kepada kami fid dunya hasanah, yaitu di dunia kebaikan.
perlu kita ketahui bahwa kebaikan di dunia bukan berarti gantengnya rupa, cantiknya rupa, harta yang banyak atau jabatan itu bukan, tetapi baik di dunia adalah baik perilakunya, baik ucapannya, dan baik dalam tingkah lakunya. Sedangkan kebaikan di akhirat, wabil akhirati hasanah, atau kebaikan akhirat yaitu di akhirat dimasukkan surga. Jadi kebaikan dunia yaitu baik amal perbuatannya, dan kebaikan akhirat adalah dimasukkan surga. Mudah-mudahan kita dibina dan dibimbing oleh Allah untuk berbuat baik di dalam kehidupan dunia, dan di akhirat pun ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surga. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa ya, atau sebagai anak untuk orang tua, kita hendaknya menjadi anak yang soleh atau soleha. Sebab apa? Sebab anak yang soleh atau soleha nantinya dapat menjadikan orang tua kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Artinya kaitannya tadi, semakin kita beriman maka semakin bertakwa atau semakin baik dalam perbuatannya. Jika kita semakin baik dalam perbuatannya, berarti kita akan menjadi anak yang soleh atau soleh. Dan jika kita menjadi anak yang soleh atau solehah, maka itu akan menjadikan orang tua kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Karena apa? Idza mata ibnu adama in qatawa amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Pertama itu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke. Kita berusaha menjadi orang yang dermawan atau yang bersedekah jariyah agar kita juga pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu kita sebagai pelajar hendaknya semangat untuk mencari ilmu agar semakin kita berilmu nantinya akan kita menjadi semakin bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan semakin kita berilmu sehingga kita akan semakin bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Dan nantinya akan menjadikan pula kita mendapat pahala yang terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Ya Allahumma amin. Terus yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Maka dari itu, wahai para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Karangreja, marilah kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan yang soleha, agar setiap apa yang kita perbuat orang tua kita juga mendapat pahala. Amin Allahumma. Baik ketika orang tua kita sudah meninggal maupun yang belum meninggal tetap mendapatkan pahala melalui kita yang berbuat kebaikan. Paham kira-kira ya? Jadi menjadi anak yang soleh itu merupakan kebaikan. Andai kita sebagai anak tidak mendoakan ya Allah ampunilah orang tua kami, tetap ketika kita berbuat kebaikan Allah menciptakan malaikat-malaikat untuk mendoakan orang tuanya dan memohonkan ampun untuk orang tuanya agar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Amin Allahumma. Dan perlu kita ketahui, wahai para guru dan juga para siswa dan siswi, ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah misalnya, perlu kita ketahui bahwa Allah juga menciptakan malaikat-malaikat di setiap langkahnya terpakai itu malaikat-malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah agar kita masuk surga. Maka dari itu semangatlah kita ketika berangkat ke sekolah dan dikasih ke sekolah ya kemanapun kita pergi dengan catatan dalam kebaikan, maka Allah menciptakan malaikat untuk mendoakannya agar dimasukkan surga yang penuh kenikmatan selama-lamanya tanpa ada batas akhir.
Mudah-mudahan keterangan ini menjadi keterangan ingkang manfaat. Tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga menaikkannya ke Sidratul Muntaha, yaitu linuriyahu min ayatina, itu tadi, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk menunjukkan bahwa ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan orang yang istimewa. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atau rasul. Termasuk dalam hal ini yaitu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meyakinkan kepada pengikutnya bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Tapi jangan dikira semua itu nanti akan percaya begitu saja. Justru yang tadinya sudah menjadi pengikut Rasulullah pun karena kejadian ini tidak masuk akal, sehingga ada yang malah belok, ada yang Islam. Yang terjadi sudah Islam ibaratnya malah ingkar karena wah, ini tidak masuk akal. Perjalanan sejauh ini ditempuh pakai onta saja sampai 1 minggu, kok ini nggak ada semalam kok bisa ditempuh oleh beliau, kan begitu. Jadi kalau orang yang beriman, benar-benar iman pada Rasul, maka akan percaya begitu saja seperti seperti Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau orang yang pakai akal saja, ya nantinya akan justru malah menjadi ingkar terhadap kebenaran. Walaupun benar tapi ingkar. Jadi termasuk tujuan yang lainnya yaitu untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar beriman kepada Rasul dan siapa yang imannya itu sekedar saja, ibarat untuk membuktikan emas yang asli dan yang tidak itu kan mesti dibakar, kan? Yang asli akan tetap ya, yang berkualitas, tapi yang tidak asli maka akan melalai. Begitu pula keimanan pengikutnya yang benar-benar beriman, ya tetap teguh pada pendiriannya, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, bahkan menambah keimanannya kepada Rasul karena terjadi suatu hal yang luar biasa kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin diantaranya adalah itu. Jadi untuk memperlihatkan tanda kuasanya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan mungkin salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut yaitu mudah-mudahan kita dengan mendengarkan cerita itu tadi, kita pun akan diberi keimanan oleh Allah, dan andai sudah terdapat iman dalam hati kita, mudah-mudahan akan ditambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga kita semakin taat kepada Allah dan semakin taat kepada Rasul. Dan kita tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul karena meyakini itu semua adalah benar-benar atas kuasanya Allah. Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak, atau mau menyampaikan pesan untuk teman-teman semua yang ada di rumah? Ya. Pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, ya kita terus tingkatkan keimanan kita, tingkatkan semangat kita dalam belajar, dan tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan perintah Allah, misalnya sholat, ya kan? Sholat 5 waktu, meskipun dalam kondisi apapun ya kita tetap berusaha melaksanakan sholat. Dan apabila ada halangan, sakit atau misalnya dalam perjalanan, ya tetap laksanakan sholat sebisa-bisanya. Terima kasih. Ada lagi mungkin, Pak, yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya. Kalau cukup, sekian dari saya. Apabila ada kebaikannya atau kebenarannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada penyampaian yang salah, itu berarti dari pribadi saya sendiri. Sekian,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan untuk semuanya, jangan lupa sholat, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.